Mari kita akan baca bagian per bagian. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 terlebih dahulu. Kita baca bersaut-sautan. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian membaca ayat yang genap. Sekali lagi Ayub pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 dulu. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang mudah. firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Amin. Itu saja dulu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memberi judul khotbah pada saat ini, melihat Allah secara pribadi. Melihat Allah secara pribadi. Ayat yang kelima, bagian B. Tapi nggak apa-apa, saya baca ayat 5 semuanya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ini yang menjadi dasar judul khotbah pada pagi hari ini. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ayub tekun mempercayai Allah sampai melihat Allah secara pribadi. Sekali lagi saya katakan, Ayub tekun dalam mempercayai Allah, khususnya dalam penderitaannya yang luar biasa, sampai melihat Allah secara pribadi. Jadi di sini bahwa Allah itu selalu menyatakan dirinya, ya, kepada umatnya dalam segala keadaan. Nah, keadaan Ayub di sini yaitu mulai pasal 1 dan pasal 2 itu khususnya di situ Ayub itu mengalami suatu keadaan yang luar biasa, mengalami penderitaan yang luar biasa. Tetapi Allah terus-menerus menyatakan dirinya, ya. Sehingga Ayub dalam ketekunannya terus mempercayai Allah sampai Ayub melihat Allah secara pribadi. Nah, melihat Allah secara pribadi itu bukan melihat sosok Allah itu yang bukan, ya, tapi melihat suatu pekerjaan Tuhan, melihat suatu karya Tuhan yang luar biasa, melihat maksud Tuhan itu yang luar biasa. Padahal penderitaannya luar biasa, Bapak Ibu. Kalau kita melihat dalam pasal 1 dan pasal 2, di situ bagaimana Ayub, ya, itu orang yang saleh, orang yang menjauhi kejahatan, orang yang takut akan Tuhan. Itu harus kehilangan anaknya secara tiba-tiba, 10 anak, ya. 7 laki-laki, 3 itu cewek. Bayangkan anak 10, Bapak Ibu, itu harus mati serentak.
Bapak Ibu lihat cerita dalam pasal 1 dan pasal 2 misalnya. Kehilangan anak satu saja udah sedihnya luar biasa. Ini 10. Belum lagi rumahnya hancur, rumahnya roboh. Belum lagi kekayaannya. Jadi kekayaan zaman dulu itu ternak Bapak Ibu. Lembu, sapi, kerbau, keledai seperti itu. Itu harta kekayaan itu ukurannya itu binatang. Kalau sekarang mobil apa rumah itu juga semuanya ludes. Semuanya ludes. Lalu kemudian tidak berhenti di situ. Ayub sendiri kena borok, kena penyakit borok Bapak Ibu. Kulitnya semua mengelupas, sampai sulit dikenali lagi bahwa itu Ayub sulit. Karena apa? Karena seluruh badannya itu kena borok. Dia sampai garu-garu pakai beling. Ketika saya membaca ini, ngeri sekali ya. Sudah kayak gitu kok garu-garu pakai beling. Lalu sudah begitu istrinya itu meminta kepada Ayub, "Pak, mau tinggalkan Allah, Pak. Masa Allah memberi penderitaan yang seperti itu?" Gitu. Gak tahu ini istrinya. Padahal Allah itu mengizinkan. Penderitaan bukan dari Tuhan, tapi Allah yang mengizinkan. Ini gak tahu istrinya. "Pak, tinggalkan aja, Pak. Allahmu itu untuk apa? Kamu ikut Allah menderita kayak gini, tinggalkan aja." Tuh bayangkan. Terus temannya Sofar, Bildad, Elifas ini menuduh Ayub, "Kamu penderita itu karena kamu berdosa, Ayub. Jadi sekarang ini kamu harus bertobat supaya kamu lepas dari penderitaan." Itu kata 3 temannya ini. Bayangkan Bapak Ibu, anak satu saja meninggal, itu luar biasa. Teman saya itu orang Solo, anaknya 1 meninggal, itu sampai sekarang itu masih membekas. Sampai sekarang masih tilik itu ke kuburannya. Sampai sekarang masih getun gitu. Itu 1 anak, ini 10 anak Bapak Ibu. Hartanya semuanya ludes. Istrinya mengajak meninggalkan Allah. Teman-temannya menuduh dia, menghakimi dia. "Ayo kamu bertobat." Tapi teman yang satu, Elihu, itu bagus. Pak Ayub, kamu sebenarnya sedang diuji oleh Tuhan. Ini satu teman yang bagus banget. Tapi 3 temannya ini semuanya menghakimi dan menyalahkan dan memojokkan dia. Sampai Ayub stres luar biasa. Namun demikian, walaupun stres-stresnya Ayub, depresinya Ayub dalam menghadapi penderitaan, itu wajar. Karena itu manusia. Dan Allah mengatakan dalam pasal yang pertama itu, Allah berkata, dalam hal ini Ayub tidak berdosa. Walaupun dia mengeluh, walaupun dia rasanya bagaimana, dia terus berdebat dengan Allah, dia bertanya jawab terus dengan Allah. Dan dia sampai mengutuki hari kelahirannya Ayub itu. Untuk apa aku lahir ke dunia ini kalau aku sampai begini gitu. Tapi menurut Allah itu wajar. Dan itu bukan dosa. Tapi Allah punya rencana sendiri. Allah mau menyatakan dirinya kepada Ayub. Karena sebenarnya penderitaan yang dialami oleh Ayub ini adalah dampak daripada semacam perdebatan antara Allah dengan iblis. Itu pasal 2 itu. Atau pasal 1 dan 2. Allah mengatakan, "Hei iblis, itu Ayub itu orang yang takut akan Tuhan, orang yang saleh, orang yang menjauhi kejahatan." Itu Allah mengatakan kepada iblis. Tapi iblis gak percaya. Iblis gak percaya. Buktikan kalau dia itu seperti itu. Coba. Kan Ayub anaknya banyak, 10. Ayub harta bendanya banyak. Ayub rumahnya banyak. Sampai dikatakan di Alkitab itu pasal 1, Ayub itu paling kaya pada zamannya. Orang yang paling termasyhur pada waktu itu. Coba buktikan. Semua diambil. Dia pasti akan mengutuki Tuhan. Itu kata iblis. Oke,
kata Tuhan. Oke, silakan. Tapi pesan saya satu, jangan kamu sentuh jiwanya Ayub. Jiwanya Ayub, nyawanya Ayub jangan kamu sentuh, itu kata Tuhan. Lalu iblis berjalan, iblis bergerak, yaitu mendatangkan badai, mendatangkan bencana, rumahnya roboh, anaknya semuanya mati. Ya. Ayub pernah borok seperti itu. Ya. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, secara manusia Ayub memang sepertinya ya wajar, manusiawi. Namun demikian, pada satu titik yang tertentu, Ayub itu khususnya dalam pasal 42 ini, setelah melewati cerita pasal 1 sampai pasal 41 itu, Ayub kemudian dia semacam apa ya, mungkin ada suatu penyegaran, ya. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bapak Ibu, apa yang menjadi rahasia? Apa yang menjadi bukti sehingga Allah ini, Ayub ini bisa melihat secara pribadi. Jadi bukan kata orang lagi, ayat 5 itu kan. Jadi selama ini dari teman-temanku itu, 4 temanku itu, aku dengar dari mereka, hanya dari kata mereka saja. Aku mendengar tentang engkau. 3 temannya menghakimi, Ayub, kamu berdosa di hadapan Allah, maka kamu harus bertobat kepada Allah. Ini 3 temannya. Lalu yang satu lagi, Elihu berkata, Ayub, Allah sedang menguji kamu. Jadi ini yang didengar oleh Ayub dari teman-temannya itu. Padahal teman-temannya ini, Bapak Ibu, lebih tua dari Ayub, lebih berpengalaman dari Ayub, dan mungkin lebih banyak makan asam garam daripada Ayub. Jadi so far Elifaz ini hanya berdasarkan tradisi, berdasarkan pikiran manusia, konsep manusia. Kalau kamu susah, ya mesti anak kesalahannya. Saya punya teman, bukan teman sih, tetangga, tapi dia punya apa itu, musola itu. Yang di dekat saya kan ada musola. Lalu pada suatu hari saya duduk dengan dia di depan rumah saya itu, ngobrol-ngobrol sambil gelorean, karena orang ini suka gelorean sebenarnya. Kadang-kadang kalau diajak cerita serius gitu, dia nyeleneh gitu, dia aneh, jadi agak susah untuk diajak berbicara yang benar. Lalu ada orang di situ juga yang bersama dengan saya, dengan orang ini, katakanlah Pak Kiai, terus, kayak menasih banget tuh, mulia orang rampung, terus metu ke rumah sakit, balik mlebu mani, gitu. Jadi keluar masuk rumah sakit. Nah, Kiai ini mengatakan, bener mau, kurang amal itu kayak gue. Orang kurang amal, kurang perbuatan baik, kurang amal soleh kayak gue. Nah ini kan menghakimi namanya. Bapak Ibu, itu yang dialami oleh Ayub. Yang dialami oleh Ayub. Tapi Ayub kelihatannya dia tidak mau berada dalam keadaan yang seperti itu. Dia ingin berubah, dia ingin menikmati, dia ingin melihat Allah sendiri, meskipun dalam kondisi keadaan yang tidak memungkinkan. Dan selama ini dia sudah tekun sebenarnya, terus mempercayai Allah. Walaupun anaknya 10 itu meninggal, dia tetap percaya kepada Allah. Walaupun
semuanya ludes harta bendanya, dia tetap percaya kepada Allah. Walaupun istrinya mengajak meninggalkan Tuhan, dia tetap percaya kepada Allah. Walaupun teman-temannya menyalahkan, dia tetap percaya kepada Allah. Sampai Allah berkata, dalam hal ini Ayub tidak berdosa. Baik, mari kita melihat yang pertama. Apa rahasianya? Rahasianya ayat 1 itu Bapak. Maka jawab ayat 2. Maka jawabannya kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu yang dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini rahasianya yang di sini. Bisa membandingkan ya penderitaannya tadi itu, kehilangan anak 10, kehilangan anak 17, sedih ya, awalnya 10, kehilangan harta benda, rumah, kehilangan kesehatan, ya. Kehilangan kedamaian hati, pokoknya luar biasa, kehilangan kasih dari istri, kehilangan perhatian dari istri nggak memperhatikan lagi, lalu kehilangan lagi dari teman-temannya itu, nggak ada perhatian. Itu nggak memungkinkan. Tetapi satu titik tertentu dia berkata, Ayub tahu apa yang sedang dikerjakan oleh Allah. Ini rahasianya. Bapak Ibu, tahu ini bukan sekedar tahu, oh ya aku tahu. Ini yakin Bapak Ibu. Ini sebuah keyakinan. Jadi kalau kita yakin, kalau kita percaya kepada Tuhan, itu sampai pada titik tertentu kita bisa mengatakan, oh aku tahu penderitaan ini, bahwa Allah sedang bekerja bagi saya. Kadang-kadang banyak orang yang percaya kepada Tuhan, katanya percaya kepada Tuhan, tapi dia merasa, wah ini mustahil semuanya, nggak ada harapan lagi, mati matinya. Itu nggak ada dalam pikiran Ayub. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, keyakinan manusia itu adalah pada pikiran, atau kekuatan manusia itu pada pikiran dan keyakinannya. Kekuatan binatang itu kekuatannya itu pada tenaga atau energi, tenaganya kuat sekali. Maka di sini Allah membandingkan ayat sebelumnya, di situ dia menjelaskan, ya, dia bercerita tentang buaya, dia bercerita tentang kuda Nil. Bapak Ibu, kuda Nil, buaya itu tenaganya luar biasa sekali itu. Luar biasa tenaganya. Itu kekuatan binatang. Tapi kekuatan manusia sebenarnya itu pada pikiran dan keyakinan. Kalau pikirannya itu hidup, pola pikirnya itu benar, maka akan menimbulkan keyakinan yang besar. Dan itu menjadi daya kekuatan Ayub. Kejadian 50 ayat 20 bisa dikatakan bahwa Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya dalam Kejadian pasal 50 ayat 20, Allah, kamu mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah mereka-rekakan yang baik. Itu kata Yusuf pada waktu itu. Ketika Yusuf itu dimasukkan ke sumur tua, dijual dan lain, akhirnya Yusuf menderita dan dijual, lalu dari budak, lalu jadi akhirnya jadi perdana menteri. Bapak Ibu, luar biasa sekali. Allah tetap mengiringi Ayub. Allah masih tetap ada di samping Ayub. Walaupun seolah-olah secara kasat mata Allah tidak kelihatan, karena Allah itu roh, tetapi kehadirannya itu luar biasa. Dan itu yang akhirnya dirasakan oleh Ayub. Roma pasal 8 ayat 28. Sekarang aku tahu bahwa segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan
bagi siapa yang mengasihi dia. Maka dari itu Ayub mencabut perkataannya yang dulu dan menyesali diri. Ayat yang ke-6. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku yang dulu dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan aku. Ayub menyesal dengan keluhan-keluhannya Bapak Ibu. Dan dia cabut semuanya itu. Karena dia sudah tahu bahwa apa yang sedang dikerjakan oleh Allah. Nah, kalau kita seringkali tidak tahu ya kita enggak seperti ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dulu Ayub nggak ngerti dengan itu penderitaan yang dialami. Dia nggak ngerti sama sekali. Pokoknya dalam hubungannya dengan Tuhan, dia nggak ngerti. Secara rohani dia nggak ngerti. Pokoknya tahunya yang terjadi seperti itu. Dulu itu. Tetapi sekarang dia berkata, aku tahu, aku yakin apa yang sedang dikerjakan oleh Allah. Dulu sebagai cerita orang saja, tetapi sekarang aku tahu dengan mataku sendiri. Ayat yang kelima di situ dikatakan, tetapi sekarang mataku sendiri yang memandang kepada Engkau. Bapak Ibu, ini prinsip yang sangat penting. Yaitu apa? Ayub bertobat, mencabut perkataan yang dulu. Dia menyesali atas perkataan dulu. Seperti itu sebelumnya. Dia bertobat. Ini prinsip. Jadi tahu, yakin apa yang dikerjakan oleh Allah. Lalu dia kemudian menyesali perkataannya dan mencabut perkataannya yang dulu. Walaupun Allah berkata itu tidak berdosa, tetapi Ayub bertobat. Bapak Ibu, betapa banyak sekali perkataan-perkataan atau sumpah-sumpah serapah yang keluar dari mulut kita atau keluar dari mulut orang lain. Tapi mari kita cabut itu semua. Mari kita lepaskan semuanya itu, supaya itu sungguh-sungguh menjadi satu paket untuk Tuhan itu menyatakan dirinya. Kalau Tuhan menyatakan diri, berarti segala dosa itu harus diakui, harus ditinggalkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang pertama adalah Ayub itu tahu, Ayub itu yakin apa yang sedang dikerjakan oleh Allah. Bapak Ibu, mari kita tahu, mari kita yakin apa yang sedang dikerjakan oleh Allah dalam hidup kita. Yang kedua, ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Tidak usah dibaca ya. Jadi yang pertama ini prinsip bahwa Ayub itu tahu, Ayub yakin apa yang sedang dikerjakan oleh Allah dalam penderitaannya yang seperti itu. Yang kedua, Ayub mengalami pemulihan. Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Nah, ini tiga teman Ayub ini gak benar ngomongnya tentang Allah lagi. Allah gak terima ini. So far Elifas bilang kepada Ayub, kamu harus bertobat karena kamu berdosa di hadapan Allah. Allah gak terima Bapak Ibu. Kamu harus bertobat, kata Allah. Nah, Ayub itu yang melayani tiga temannya ini, ya, melayani, dibimbing supaya mereka bertobat. Bayangkan Bapak Ibu, Ayub melayani tiga teman ini. Tadinya Ayub dihakimi,
Tadinya Ayub dituduh, dipojokkan. Sekarang Tuhan mau, Ayub layani 3 temanmu itu. Sebab dia berkata tidak benar tentang aku. Allah nggak terima Bapak Ibu. Bayangkan, ini pemulihan yang luar biasa terjadi pada ini. Saya tidak tahu apakah pemulihannya itu termasuk kondisi boroknya itu yang ada di badan, lalu kemudian celing gitu ya, jadi glowing, diubah jadi nampak seperti Ayub lagi yang semula. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu. Nah ini Ayub disuruh mengambil korban persembahan ya, untuk melayani dan mendoakan 3 temannya itu. Ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Ya. 2 kali lipat Bapak Ibu dari segala kepunyaan dulu. Ini ada dalam pasal 1 ayat yang ke-2. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Jadi anaknya 10 ya. Itu meninggal. Ayat 3. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba. Ingat, 7.000 ekor kambing domba. Dilipatkan jadi 2 berarti berapa? 14.000 ekor domba. Lalu 3.000 ekor unta. Dilipatkan 2 berarti 6.000. Lalu 500 pasang lembu. Dilipatkan 2 jadi 1.000 pasang lembu. 500 keledai betina berarti 1.000 keledai betina. Budak-budak dalam jumlah sangat besar, sehingga ia itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Harta kekayaannya itu yang ludes itu diganti 2 kali lipat. Bayangkan ya. Ini pemulihan ekonomi, pemulihan pelayanan ya. Pemulihan secara rohani. Tadi itu Ayub melayani. Lalu pemulihan secara ekonomi, harta benda, kesejahteraan ekonomi ya. Secara materi ini dipulihkan, secara ekonomi dipulihkan setelah dia melayani sahabat-sahabatnya. Lalu secara fisik saya kira dipulihkan, secara fisik disembuh sehat. Lalu secara keluarga dia punya keluarga yang utuh ya. Saya tidak melihat di sini apakah istrinya yang itu bertobat atau tidak, tetapi yang jelas itu anak Ayub yang 10 tadi itu meninggal semua, itu diganti. Memang masih 10 anaknya, tidak 20 ya. 10, tetap 10. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan semua saudaranya perempuan, semua kenalannya yang lama. Jadi semua kenalan-kenalan itu datang dan makan bersama-sama dengan Ayub di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan padanya. Telat ya, sudah dipulihkan loh, baru datang ya. Mungkin daripada telat, lebih baik mengatakan ya duka cita. Anggur senang kita ditekani ya. Anggur sudah mari, sudah kaya datangi. Tapi kemarin waktu sakit nggak ada yang datang. Ya walaupun ada yang datang juga, karena waktu itu sempat berkabung 7 hari ya. Dan tidak ada pembicaraan apapun dalam perkabungan itu. Ada juga. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Jadi kenalan-kenalannya itu datang kepadanya, pada Ayub, pada waktu sudah dipulihkan, itu bawa emas, bawa uang ya. Pada waktu itu
Lalu ayat 12, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. 14.000 ekor kambing domba, 6.000 unta, 1.000 lembu, dan seterusnya. Ayat 14, dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Bapak Ibu, ini pemulihan terjadi bagi setiap orang yang tekun mempercayai Tuhan dalam keadaan yang mustahil dan bertobat. Tuhan yang menyatakan diri itu akan nampak. Kadang-kadang sulit kita melihat Tuhan dalam kondisi yang penderitaan itu. Karena apa? Kurang iman, kurang tahu, kurang memahami, kurang dekat dengan Tuhan. Jadi nggak tahu isi hati Tuhan. Bahkan juga tidak membuat. Jadi sulit mengalami pemulihan. Kemarin saya dapat itu ya, dapat di HP itu, atau dari Ibu Teguh atau dari siapa ya? Orang sulit dipulihkan. Orang Kristen sulit dipulihkan. Salah satunya karena dia apa? Mengeraskan hati. Sulit dipulihkan. Ayub tidak mengeraskan hati. Ini pemulihan yang terjadi, Bapak Ibu. Teman-teman empati, teman-teman simpati, dan semuanya dilipat gandakan oleh Tuhan, kecuali anak-anaknya. Tapi 3 anak perempuannya itu cantik-cantik. Wah, luar biasa. Ekonominya dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga apa? Jadi yang pertama, Ayub tahu, Ayub yakin apa yang sedang dikerjakan oleh Allah ini. Karena Ayub kan dekat dengan Tuhan. Jadi segala sesuatu yang terjadi pada diri Ayub, itu Ayub tahu apa yang dikerjakan oleh Allah. Yang kedua, buktinya kalau Ayub itu melihat Allah secara sendiri, dengan matanya sendiri, ada pemulihan. Yang ketiga, endingnya Ayub mengalami hidup bahagia. Jadi happy ending. Ayat 11 sampai ayat 17. Happy ending, luar biasa. Bapak Ibu, apakah dulu Ayub tidak bahagia? Bahagia enggak Ayub dulu? Punya harta, benda, binatang banyak, anaknya 10. Allah mengatakan, kamu setia, kamu takut akan Tuhan, kamu menjauhi kejahatan. Wah, lengkap sekali. Predikatnya, prestasinya. Saya kira kebahagiaan Ayub yang dulu itu adalah kebahagiaan yang sedang dalam taraf ujian. Jemaah. Dulu Ayub itu kaya raya kan, anaknya 10 kan, rumahnya banyak, ternaknya banyak, budaknya banyak. Senang kan? Itu bahagia kan? Lalu jangan lupa, orang yang bahagia, orang yang kaya raya, itu bukan berarti lepas dari ujian. Enggak. Allah mengizinkan permintaan iblis untuk menguji Ayub. Coba Allah, Ayub kan kaya, secara rohani dia bagus. Coba ambil semua hartanya, kata iblis. Oke, kata Allah. Lalu diambil semuanya.
Ternyata Ayub lulus, Bapak Ibu. Dulu Ayub bahagia, tapi masih dalam taraf ujian dari Tuhan. Sekarang dia baru merasakan happy ending yang luar biasa. Bahagia di akhir hidupnya, Bapak Ibu. Melihat Allah secara kasat mata. Melihat rencana, melihat pekerjaan, melihat kemuliaan Allah yang luar biasa. Happy ending. Mestinya setiap orang percaya itu yang sungguh-sungguh mau taat, mau tekun, mempercayai Allah dalam segala kehidupan, suka atau tidak suka dalam hidupnya, akan melihat Allah secara pribadi. Yang terakhir dalam hidupnya akan happy ending. Bapak Ibu, tadi sudah saya jelaskan ya bagaimana dipulihkan luar biasa. Ini sesuatu yang menyenangkan, happy ending. Lalu Ayub ditambahkan umurnya, Bapak Ibu, 140 tahun lagi. Bayangkan, melihat cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Ayub gak merasa, Ayub gak mungkin aku menderita seperti ini kemarin. Umurku boro-boro ditambahkan. Sejelak maning aku mungkin akan mati. Aku kena borok yang sangat berat. Belum lagi penderitaan tekanan psikis yang luar biasa. Tapi setelah Ayub yakin dan tahu apa yang dikerjakan Allah ini gak mungkin gagal. Yang ketiga, happy ending. Umurnya ditambahkan, berkatnya bertambah. Bapak Ibu, maksud saya gini, Ayub mati itu sesuai dengan berkat Tuhan. Ayub mati sesuai dengan waktunya Tuhan. Ayub mati sesuai dengan rencana Tuhan. Kadang-kadang banyak orang Kristen yang mati sebelum sesungguhnya waktunya Tuhan. Bapak Ibu, memang semua orang meninggal itu sudah kehendak Tuhan. Tetapi kadang-kadang manusia itu nggak mau mengontrol dalam hidupnya. Kolesterol, mangannya sing lemak-lemak gitu. Ya sudah, akhirnya ya udah. Kalau kita mau berumur panjang, saya kira Tuhan menghendaki kita umur panjang. Tapi kadang-kadang manusianya yang mau mengontrol diri, sehingga akhirnya umurnya pendek. Memang satu sisi kehendak Tuhan, tapi satu sisi yang lain itu kesalahan manusia. Beberapa waktu yang lalu kan saya pernah khotbah orang sakit karena dosa, juga akhirnya itu mati. Bapak Ibu, mari kita belajar dari Ayub. Ayub itu meninggal rest in peace, meninggal dalam damai sungguh-sungguh. Ayub meninggal rest in love. Ayub meninggal rest in God. Karena apa? Happy ending. Jadi proses Ayub mengalami seperti ini itu sungguh-sungguh sesuatu yang sangat luar biasa. Ayub merelakan semuanya, Bapak Ibu. Anak-anaknya, harta bendanya semuanya ludes. Kekayaannya, kesehatannya seperti lenyap ditelan bumi begitu saja. Tetapi jangan lupa, Allah berdaulat di balik semuanya itu. Yesus Kristus berkata, barang siapa menyerahkan segala sesuatu untuk kerajaan Allah, dia akan menerima kembali berlipat kali ganda. Lukas 18 ayat 29 sampai 38. Tapi kalau terpaksanya tidak bahagia di dunia ini, ya bahagianya di surga gitu. Terpaksanya. Karena pasti di surga, pasti kita akan bahagia. Tetapi kalau di dunia ini sudah bahagia, happy ending, meninggal, itu punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Mari jangan izinkan iblis mengambil pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Jangan izinkan. Tuhan siap sudah menyatakan dirinya. Keadaan apapun
Tapi ada harga yang harus dibayar. Kita harus taat, kita harus tekun dalam keadaan apapun, mempercayai Tuhan dari waktu ke waktu, sampai melihat Tuhan dengan mata sendiri. Seringkali kita bermimpi di tengah jalan, aduh, bisa kuat, dia bisa kuat teman, tidak melihat kemuliaan Tuhan, umurnya pendek. Jadi itu Bapak Ibu, mengapa Ayub mengalami pendek? Karena dia mati setelah melihat Tuhan, setelah melihat kemuliaan Tuhan, setelah melihat karya Tuhan yang luar biasa. Walaupun dalam kesulitan yang sangat dahsyat, tetapi Ayub tidak mundur. Ayub tetap setia. Amin. Memberkati. Mari kita puji satu pujian. Bila kau izinkan, Pasti yang terbaik. lewati cobaan, Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Pasti yang terbaik. lewati cobaan, Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, pasti yang Kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus, kami terpanggil sebagai Bapa kami. Kami bersyukur, terima kasih atas firman-Mu yang sudah tersampaikan kepada kami pada saat ini Tuhan, bahwa di dalam hidup kami senantiasa Tuhan, Engkau tidak pernah menjadikan langit selalu biru dan hidup itu selalu dalam keadaan jalan yang mulus. Jadi terkadang ada aral, melintang, kerikil-kerikil tajam yang menghalangi kehidupan kami. Bisa karena dosa, tapi juga bisa karena pengujian terhadap kami semua. Oleh karena itu pada saat ini Tuhan, saat kami menghadapi pencobaan, kesulitan dalam hidup, adalah ketika kami tunduk saja pada firman-Mu. Kami tahu Tuhan, dalam firman-Mu Engkau menjanjikan ada pemulihan, ada pertolongan, perbaikan jalan keluar, solusi yang terbaik. Sehingga iman kami saja bertaruh kepada Engkau. Karena iman itu dibangun dari setiap permasalahan persoalan kehidupan kami. Terima kasih firman pada saat ini Tuhan, yakinkan bahwa Tuhan itu menjadikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu yang Maha Kudus, dan terima kasih Tuhan, Kau memberkati Bapak Beni akan menyampaikan firman-Nya kepada kami, Kau akan memberikan kehidupan dan berkat, dan bisa tambahkan makin hari makin heran di dalam penyampaian dan pekerjaan-Mu. Terpujilah nama-Mu yang Maha Kudus, dalam nama Yesus Kristus dan kita syukur. Amin.